Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang gelombang radio. Pengertian gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Gelombang radio terbentuk pada suatu spektrum elektromagnetik. Perambatan gelombang radiasinya melalui osilasi secara kelistrikan maupun magnetik. Jenis-jenis gelombang radio. Gelombang radio terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gelombang panjang atau long wave. Gelombang jenis ini memiliki sinyal yang panjang, sehingga dapat menjangkau range area yang sangat luas. Kelemahan dari gelombang ini yaitu memerlukan daya listrik yang sangat besar, sehingga mahal dalam operasionalnya. Sebab jenis gelombangnya yang panjang dan lebar menyebabkan rentan terhadap gangguan atau noise. Yang kedua, ada gelombang pendek atau shortwave. Gelombang pendek memerlukan udara sebagai mediator. Jenis gelombang ini adalah SW atau shortwave. Kelebihan dari gelombang ini yaitu mampu menjangkau wilayah atau coverage area yang luas, sehingga banyak digunakan oleh pemancar internasional atau antar benua. Kelemahan dari gelombang ini yaitu banyak noise khususnya dari matahari, cuaca, udara, halilintar, dan sebagainya. Suara manusia dapat didengar dengan baik, namun penggunaan sound effect dalam kehilangan mutu kualitasnya atau kabur. Yang ketiga ada gelombang medium atau medium wave. Gelombang medium memerlukan permukaan bumi sebagai mediator. Umumnya, gelombang ini dipakai oleh stasiun radio. Jenis yang dipakai oleh gelombang ini yaitu AM, amplitude modulation, dan FM, frequency modulation. Kelebihan dari gelombang ini yaitu permukaan bumi kurang dipengaruhi oleh cuaca sehingga tidak terjadi noise. Mutu penyiaran lebih bagus dalam kualitas suara dan sound effect. Kelemahan dari gelombang ini yaitu tanah menyerap gelombang lebih cepat daripada udara, yang menyebabkan jarak jangkauan siaran lebih sempit sehingga memerlukan booster. Berikutnya adalah rumus. Rumus referensi berikutnya menggambarkan hubungan panjang gelombang sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik per frekuensi, dan frekuensi sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik per panjang gelombang. Penjelasan sederhana adalah bahwa semakin tinggi frekuensi sinyal RF, semakin kecil panjang gelombang dari sinyal itu. Semakin besar panjang gelombang dari sinyal RF, semakin rendah frekuensi sinyal itu. Karakteristik gelombang radio. 1. Perambatannya tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat di ruang hampa. 2. Dapat mengalami polarisasi karena gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. 3. Di antara ruang hampa kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. 4. Arah perambatannya tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet, dan medan elektromagnetik tidak bermuatan listrik. 5. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Cara kerja. Berikut beberapa tahapan cara kerja pada gelombang radio, yaitu gelombang radio merambat di udara bebas dan kecepatan 300.000 km per detik. Sinyal radio dipancarkan dengan menggunakan gelombang pembawa. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengiring tanda-tanda telegraf atau faksimile diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurannya. Panjang gelombang paling panjang yang dipantulkan oleh lapisan udara yang juga berada tinggi di dalam atmosfer bumi yang disebut ionosfer. Dengan menggunakan cara yang telah diterangkan, pesan lewat radio bisa untuk dipantulkan sehingga bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik berubah kembali menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima berita melalui pesawat telepon, pesawat telex, faksimile, atau monitor suatu penerima televisi. Dan yang terakhir adalah manfaat gelombang radio. Yang pertama, membawa informasi penting lebih mudah dan navigasi. Yang kedua, menyalurkan transmisi radio, mempermudah kontak dengan kendaraan udara seperti pesawat. Transmisi data satelit para astronot di ruang angkasa mampu menjangkau dan berbicara dengan orang di bumi. Yang ketiga, memantau dan mengontrol environment industri tertentu mampu meningkatkan akurasi. Dan yang terakhir, dengan menggunakan gelombang radio, orang dapat memantau dan mengontrol environment industri tertentu. Sekian presentasi yang ingin kami sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.